Subhanahu wa taala akan menjagamu. Wahai Mu'abbas, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maksud Rasulullah Bapak Ibu, wahai Mu'abbas, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Bapak Ibu, agama Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah matikan Anda dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, Allah jaga keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda dan orang tua Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah jaga harta Anda. Jangan takut Anda. Harta Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu, tidak hanya itu, bahkan kesehatan kita sebagai seorang muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbal balik ketika seorang muslim melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, saya tidak melihat sebuah amalan yang luar biasa bagi orang tua yang diuji oleh Allah dengan anaknya yang suka maksiat di muka bumi ini, kecuali orang tua tersebut meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Tur, Allah berfirman, kata Allah, "Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang beriman pula kepada Allah, nanti di hari kiamat kelak Allah kumpulkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka bersama orang tuanya di surga. Walaupun sang anak di dunia tidak banyak beramal, walaupun sang anak di dunia tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat orang tuanya, orang tua yang bertakwa kepada Allah, kasih sayang Allah kepada orang tua ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga kelak. Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua kecuali dikumpulkan bersama anaknya di surga kelak. Saya katakan, mungkin di dalam hidup Anda gagal mendidik anak Anda. Mungkin dalam hidup Anda tidak berhasil menjadikan anak Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan di tangan Anda. Jika seandainya di dunia ini Anda gagal mendidik anak Anda, jangan Anda gagal mengubah diri Anda. Jadilah Anda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, 1 menit saja. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ketika manusia hidup di muka bumi ini pasti dan mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Anda pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Bapak Ibu di muka bumi ini ada 2 macam. Kenali ujian ini sebelum ujian ini datang kepada kita semua. Apa ujian tersebut? Yang pertama Bapak Ibu, suatu saat nanti di antara kita semua ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan harta. Kalau seandainya Bapak Ibu ujian ini datang kepada Anda suatu saat nanti, pasti akan datang kepada Anda suatu saat nanti, apa yang Anda lakukan sama Allah? Apa yang Anda perbuat sama Allah Subhanahu wa taala? Jika seandainya Bapak Ibu ujian ini datang kepada Anda suatu saat nanti, hal yang pertama kali Anda lakukan, pujilah Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berkata kepada para malaikat, kata Allah, "Hal qabattum walada 'abdi?" Wahai para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah, kami cabut nyawa anak hambamu." Kemudian Allah bertanya lagi, "Hal qabattum samarata fuadi?" Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Kata malaikat, "Iya ya Allah, kami cabut buah hatinya." Kemudian kata Allah, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika melihat anaknya dicabut di hadapannya? Bapak Ibu, orang kehilangan anak tidak gampang. Sedihnya luar biasa. Anda bayangkan, ini buah hatinya, kasih sayangnya, anak satu-satunya dicabut nyawa anaknya di hadapan orang tuanya. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tua ini. Tetapi ini muslim yang luar biasa. Ketika anaknya dicabut di hadapannya, apa yang dia katakan? Kata malaikat, "Hamidan wa astakbara." Ya Allah, hambamu ini memujimu dan meminta ampun kepadamu. Kemudian apa yang Allah katakan? "Ud'u li abdi baitan fil jannah, sammuhu baitul hamd." Kata Allah, bangunkan bagi hambaku ini rumah di surga, namakan rumah tersebut rumah pujian. Puji Allah Bapak Ibu, kalau seandainya Anda diuji Allah semacam ini. Ujian yang kedua Bapak Ibu, dan ini ujian yang paling berat dialami oleh setiap muslim. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya, Bapak Ibu terhindar dari ujian ini. Mungkin suatu saat nanti di antara kita semua ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya. Kita yang terjerumus dalam maksiat. Atau Anda tidak bermaksiat, ternyata Anda diuji oleh Allah dengan anak Anda yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang tua Anda yang bermaksiat, atau istri Anda yang tidak taat, atau suami Anda yang bermaksiat, atau ada saudara-saudara kandung kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau seandainya ujian ini datang kepada Anda suatu saat nanti, apa yang Anda mohon sama Allah? Apa yang Anda minta sama Allah? Maka mintalah sama Allah, jangan lupa dalam doa Anda, mohonlah sama Allah al-hidayah, petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari Bapak Ibu Rasulullah beliau minta hidayah kepada Allah. Sering beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Ini Rasulullah Bapak Ibu yang dijamin masuk surga, yang dijamin oleh Allah tidak tersesat. Setiap hari beliau meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang subhanallah, dari semenjak dilahirkan sampai besar, ada di antara kaum muslimin sekalipun lisannya tidak pernah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menunggu doa Anda. Kapan Anda minta hidayah kepada Allah agar Allah kasih hidayah kepada kita semua. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan amal ibadah Anda, umrah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh iya, iya. Ya, sama-sama.